Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yaitu saya Noval Dafa Al-Amin dengan NIM E1R021086 dan kemudian ada Alia Zian Kamila dengan NIM E1R021036 dan kemudian ada Hilmayana Irma Dayulia dengan NIM E1R021063. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang materi bilangan bulat dan bilangan pecahan pada kelas 7 sekolah menengah pertama. Materinya akan dibagi dua, yaitu ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat dibagi menjadi tiga subbab, yaitu satu pengertian, kedua operasi hitung, yang ketiga, sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Dan yang kedua, bilangan pecahan dibagi menjadi dua subbab, yaitu macam-macam bilangan pecahan dan operasi hitung dalam bilangan pecahan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu bilangan bulat. Materinya akan dibagi dua, yaitu ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat dibagi menjadi tiga subbab, yaitu satu pengertian, kedua operasi hitung, yang ketiga sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Dan yang kedua, bilangan pecahan dibagi menjadi dua subbab, yaitu macam-macam bilangan pecahan dan operasi hitung dalam bilangan pecahan. Materi yang pertama adalah bilangan bulat. Pertama, pengertiannya. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat digambarkan pada garis bilangan. Di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan. Yang pertama, bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari nol. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1. Contohnya 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8. Yang keempat, bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bilangan yang bersisa. Contohnya 1, 3, 5, 7. Yang terakhir adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11. Selanjutnya adalah operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Berlaku yang pertama A plus B sama dengan A plus B. Contohnya 4 ditambah 3 sama dengan 7. Yang kedua A min B sama dengan A plus min B. Contohnya 6 dikurangi 4 sama dengan 6 ditambah min 4 sama dengan 2. Yang ketiga, min A plus min B sama dengan min A plus B. Contohnya min 3 plus min 2 sama dengan min 3 plus 2 sama dengan min 5. Yang keempat, A min B sama dengan A plus B. Contohnya 9 min 5 sama dengan 9 plus 5 sama dengan 14. Yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Contohnya 3 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Pada perkalian berlaku yang pertama A kali B sama dengan AB. Contohnya 5 kali 6 sama dengan 30. Yang kedua A kali min B sama dengan min A kali B. Contohnya 4 kali min 7 sama dengan min 28. Yang ketiga, min A kali B sama dengan min A kali B.
Contohnya min 3 kali 4 sama dengan min 12. Yang keempat, min A kali min B sama dengan A kali B. Contohnya min 6 kali min 7 sama dengan 42. Selanjutnya pembagian. Pembagian merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian. Pada pembagian berlaku yang pertama A bagi B sama dengan A per B. Contohnya 30 bagi 5 sama dengan 6. Yang kedua, A bagi min B sama dengan min A per B. Contohnya 30 dibagi min 5 sama dengan min 6. Yang ketiga, min A bagi B sama dengan min A per B. Contohnya min 30 dibagi 5 sama dengan min 6. Yang keempat, min A dibagi min B sama dengan A per B. Contohnya min 30 dibagi min 5 sama dengan 6. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bilangan bulat. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu terdapat sifat komutatif atau biasa dikenal dengan pertukaran. Yang pertama yaitu sifat komutatif pada penjumlahan, yaitu A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Contohnya seperti 4 ditambah 8 itu sama artinya dengan 8 ditambah 4. Selanjutnya yaitu sifat komutatif pada perkalian, yaitu A dikali B itu sama artinya dengan B dikali A. Contohnya seperti 4 dikali 8 itu sama artinya dengan 8 dikali 4 karena sama-sama menghasilkan hasilnya yaitu 32. Yang kedua di sini adalah sifat asosiatif yang biasa dikenal dengan sifat pengelompokan. Yang pertama yaitu sifat asosiatif pada penjumlahan, yaitu A ditambah B plus C itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Contohnya seperti 4 ditambah 5 ditambah 6 itu sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6, yaitu hasilnya sama dengan 15. Selanjutnya yaitu sifat asosiatif pada perkalian, yaitu A dikali B kali C itu sama dengan A dikali B dikali C. Contohnya yaitu 4 dikali 5 dikali 6 sama dengan 4 dikali 5 dikali 6 sama dengan 120. Yang terakhir yaitu sifat distribusi atau yang biasa dikenal dengan sifat penyebaran. Yang pertama pada operasi perkalian dan penjumlahan, yaitu A dikali B plus C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yang kedua yaitu pada operasi perkalian terhadap pengurangan, yaitu seperti A dikali B min C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Materi yang kedua yaitu mengenai bilangan pecahan, di mana bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya seperti A per B, di mana A dimisalkan sebagai pembilang dan P dimisalkan sebagai penyebut. Selanjutnya yaitu macam-macam bilangan pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa, yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut, artinya A lebih kecil dari B. Contohnya seperti 3 per 5, 7 per 8, dan 9 per 11. Yang kedua yaitu pecahan campuran, yang pembilangnya lebih besar dari penyebut, yaitu A lebih besar dari B. Di mana contohnya di sini adalah 7 per 5 sama dengan 1 2 per 5, 9 per 8 sama dengan 1 per 8, dan 20 per 11 itu sama dengan 1 9 per 11. Yang ketiga yaitu pecahan desimal, pecahan yang di dalam penulisannya menggunakan tanda koma. Contohnya seperti 0,5 dan 7,75. Selanjutnya yang keempat yaitu pecahan persen, di mana pecahan yang menggunakan lambang persen yang berarti per 100. Contohnya seperti A persen itu artinya A per 100. Dan macam-macam bilangan pecahan yang terakhir yaitu pecahan per mil, di mana pecahan per mil adalah pecahan yang menggunakan lambang per mil yang berarti per 1000.
seperti A per mil itu sama dengan A per 1000. Contohnya di sini 20 per mil itu sama dengan 20 per 1000, sama dengan 2 per 100, sama dengan 2%. Selanjutnya yaitu operasi hitung bilangan pecahan. Operasi hitung bilangan pecahan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, dan yang terakhir yang keempat yaitu pembagian. Baiklah, yang pertama ada penjumlahan. Rumus dasar penjumlahan pada operasi hitung bilangan pecahan adalah A per B ditambah C per D sama dengan dalam kurung A dikali D ditambah dalam kurung B dikali C per B kali D. Contohnya yaitu ada 1 per 2 ditambah 1 per 3. Jika kita masukkan ke dalam rumus dasarnya, maka 1 dikali dalam kurung 1 dikali 3 ditambah dalam kurung 1 kali 2 per 2 kali 3 sama dengan 2 ditambah 3 per 6, yaitu menjadi 5 per 6. Operasi yang kedua yaitu pengurangan. Bentuk dasar dari operasi hitung bilangan pecahan dalam bentuk pengurangan yaitu A per B dikurangi C per D sama dengan A dikali D dikurangi B dikali C per B dikali D. Nah, untuk contohnya yaitu ada 2 per 4 dikurangi 1 per 5. Sehingga jika kita masukkan langsung ke rumus dasarnya menjadi 2 dikali 5 dikurangi 1 dikali 4 per 4 dikali 5, sehingga 10 dikurangi 4 per 20, sehingga hasilnya menjadi 3 per 10 atau 6 per 20. Dan operasi yang ketiga yaitu perkalian. Rumus dasar dari operasi hitung bilangan pecahan dalam bentuk perkalian yaitu A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Contohnya yaitu ada 2 per 4 dikali 3 per 7. Jadi kita langsung masukkan ke dalam rumusnya menjadi 2 dikali 3 per 4 dikali 7 dan menghasilkan 6 per 28. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada operasi pembagian. Rumus dasar dari operasi hitung bilangan pecahan dalam bentuk pembagian ini hampir mirip dengan operasi hitung pada perkalian. Berikut rumus dasarnya yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Jadi yang kedua dibalik posisinya, yang dari pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Dan contoh soalnya yaitu ada 4 per 5 dibagi 3 per 4. Dan kita ubah dulu menjadi bentuk perkalian menjadi 4 per 5 dikali 4 per 3. Lalu kita operasikan biasa seperti operasi perkalian menjadi 4 dikali 4 per 5 dikali 3. Dan menjadi hasilnya jadi 16 per 15 atau menjadi 1 per 15. Dan sekarang kita masuk ke dalam contoh soal dari bilangan bulat, yaitu Pak Esan memiliki 67 ekor ayam. Minggu ini menjual 45 ayamnya dan minggu berikutnya membeli lagi sebanyak 15 ekor. Berapa jumlah ayam Pak Esan sekarang? Baiklah, mari kita jawab. Dari soal tersebut dapat kita ubah menjadi model matematika. Berikut model matematikanya, yaitu 67 dikurangi 45 ditambah 15 sama dengan 22 ditambah 15 sama dengan 37. Jadi kesimpulannya, jadi ayam Pak Esan sekarang berjumlah 37 ekor. Sekian presentasi dari kelompok saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.